Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Spoiled Brats. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara subrek, like, komen, dan share. Yuk Francis adalah seorang milioner yang bisnisnya bergerak di bidang konstruksi. Ia tinggal di Monaco, ia memiliki 3 orang anak, yaitu Philip, Alexander, dan Stella. Anak-anak manja tersebut tidak ada yang mau bekerja, mereka hanya menghabiskan uang ayahnya saja. Alexander selalu bolos sekolah dan sering bobok bareng dengan wanita semua usia. Stella menghabiskan uang untuk foya-foya, sementara Philip senang berpesta pora. Bukan itu saja, mereka semua selalu memperlakukan pembantu mereka dengan sangat kasar. Suatu hari Philip datang ke kantor ayahnya dan memberikan ide yang sangat bodoh. Tetapi Francis tidak pernah memarahi anak-anaknya sejak ibu mereka meninggal. Namun rekan kerjanya bernama Perusio mengkritik bagaimana bodohnya ide dari Philip. Perusio menyalahkan Francis karena ia tidak mengajarkan kedisiplinan kepada anak-anaknya. Kematian istrinya seharusnya tidak menjadi alasan karena 15 tahun sudah berlalu dan anak-anak Francis sekarang sudah dewasa. Sementara itu di rumah mewah ulang tahun Stella sudah dimulai. Pacarnya yang pemalas bernama Juan dari Argentina menceritakan kisah cintanya dengan Stella. Namun Stella merasa jengkel karena minuman yang disuguhkan pelayan masih kurang. Ia lalu pergi ke dapur dan marah-marah di sana. Namun ocehannya dipotong oleh Matias. Ia adalah orang yang bekerja di catering tersebut dan Stella sudah mengenalnya sejak lama. Matias tidak ragu mengatakan bahwa Stella merasa bahagia karena bisa memperkerjakannya dengan buruk sepanjang malam. Francis menghabiskan waktunya beberapa saat di kantor rumahnya sebelum ia bergabung di pesta ulang tahun Stella. Ia curhat dengan lukisan istrinya, ia tidak tahu di mana letak kesalahan cara mendidik anak-anaknya. Francis merasa tersinggung saat Margaret, salah satu asistennya, berkata jika Francis mungkin sedang depresi. Francis kemudian meninggalkan ruangannya. Ia melihat Juan memecahkan champagne yang mahal saat ia mencoba membukanya dengan memukul bola golf. Namun bukannya bertanggung jawab, Juan malah menyalahkan seorang pelayan. Francis kemudian meminta Stella dan Juan berbicara empat mata di ruangannya. Juan berkata ia ingin menikahi Stella, namun Francis menjawab jika Juan hanya akan menggunakan uang Stella saja. Mendengar hal itu Stella sangat marah. Ia mengingatkan ayahnya bahwa ayahnya adalah seorang ayah yang tidak pernah memiliki waktu untuknya, sehingga Stella tidak peduli dengan persetujuan ayahnya. Stella pun mengumumkan pertunangannya kepada seluruh tamu. Francis lalu menerima telepon dari Perusio. Ia mengatakan jika Philip tidak pernah mentransfer uang milik perusahaan, namun Philip malah berpoya-poya serta berpesta pora. Sementara itu kepala sekolah Alexander datang dengan sangat emosi. Bukan karena selalu bolos sekolah, namun Alexander bobo bareng dengan istrinya. Alexander turun dari tangga dan di sana terlihat 2 anak perempuan kepala sekolah yang baru saja bobo bareng dengan Alexander. Sambil mengamuk kepala sekolah segera mengejar Alexander yang lari terbirit-birit. Melihat semua anaknya bermasalah membuat Francis sangat tertekan. Ia tiba-tiba terkena serangan jantung. Francis terbangun dan sudah berada di rumah sakit bersama Perusio yang setia menemaninya. Anak-anak Francis datang menjenguk, namun mereka malah bertengkar dan menyebabkan jantung Francis berdegup kencang. Perusio lalu menyuruh mereka semua keluar dari ruangan. Ia bertanya kepada Francis apakah istrinya akan bangga melihat kelakuan buruk anak-anaknya. 2 bulan berlalu, mereka baru pulang kembali ke rumah. Mereka begitu syok ketika mengetahui kredit card, sambungan telepon, serta wifi di rumah sudah diblok. Di saat yang bersamaan beberapa polisi datang mengepung rumah dan mengambil semua mobil mereka. Francis muncul dengan membawa senjata. Ia berkata kepada anak-anaknya agar mengikutinya dan segera pergi dari sana. Tiba di jalan raya, ia menodong seorang pengemudi untuk berhenti dan memintanya agar membawa mereka pergi dari tempat itu. Di perjalanan, Francis menceritakan jika perusahaannya sedang dalam masalah keuangan sehingga semua aset di perusahaan akan dibekukan. Perusio adalah orang yang dicurigai karena ia menghilang di hari sebelumnya. Francis tidak ingin hal ini disebarluaskan kepada siapapun
sebelum kasus tersebut tuntas. Francis kemudian mengambil ponsel mereka dan membuangnya ke jalan raya agar mereka tidak terlacak. Mereka tiba di sebuah tempat. Mereka ketakutan dengan kehidupan yang sederhana. Kekhawatiran mereka pun memuncak saat ayahnya membawa mereka ke tempat di mana ayahnya dibesarkan. Lampu di sana banyak yang mati. Mereka juga harus berbagi tempat tidur untuk sementara waktu. Mereka menikmati roti goreng untuk makan malam bersama. Di saat itu Francis memberitahu anak-anaknya bahwa mereka harus pergi bekerja agar bisa bertahan hidup. Keesokan harinya Francis membangunkan mereka jam 6 pagi, bersiap-siap menjadi sebuah tantangan karena air yang keluar dari keran adalah air kotor serta toilet di kamar mandi tidak memiliki pintu sehingga Stella menyemprotkan parfum karena merasa bau. Alexander pergi ke tempat proyek bangunan dan ia mengambil makanan tanpa izin sehingga para pekerja mengusirnya. Stella lalu meminjam ponsel dari seorang pria asing di jalan. Ia menelpon Juan dan berkata jika ia sedang liburan bersama keluarganya. Philip pergi menemui temannya yang selalu mendukung idenya yang bodoh, namun ternyata teman Philip mau bersama Philip jika Philip memiliki uang saja. Alexander dan Philip pulang ke rumah tanpa mendapatkan pekerjaan, tetapi Stella malah terlihat baru berbelanja barang branded. Akhirnya diketahui jika Stella menjual jam tangan Philip untuk berfoya-foya dan bukannya membeli bahan makanan. Mereka mulai bertengkar. Philip menuangkan sabun ke belanjaan Stella. Tidak lama kemudian Margaret dan Matthias datang karena sebelumnya Stella menelpon mereka. Margaret membawakan handuk serta pakaian, sementara Matthias memberitahu Stella jika Stella bisa datang untuk interview di restoran ia bekerja. Margaret memberikan sebagian uang tabungannya tetapi Francis menolak. Ia meminta Margaret segera untuk pergi dan tidak mengatakan kepada siapapun tentang keadaan mereka. Keesokan harinya Stella pergi ke restoran dan diterima sebagai pelayan untuk sementara. Stella berkali-kali menjatuhkan nampan karena ia tidak pernah melakukannya. Ia pun melanjutkan mencuci piring tanpa banyak mengeluh. Di restoran Stella merasa frustasi karena ia tidak tahu tamu yang mana yang memesan makanan, ditambah tamu lain terus mengorder makanan. Sementara Philip pergi ke agensi lowongan kerja. Petugas wanita begitu syok ketika mendengar bahwa Philip tidak memiliki pengalaman atau kualifikasi apapun. Namun Philip melamar pekerjaan sebagai senior manager dan meminta gaji tinggi serta mobil dinas dari perusahaan. Nyatanya agen tersebut hanya memberikan Philip pekerjaan sebagai sopir motor taksi. Pekerjaan tersebut begitu sulit bagi Philip karena ia memiliki berat badan berlebih, sehingga membuat para penumpang lain berpindah ke saingan Philip bernama Malik. Ferruccio diam-diam menemui Francis dan membawa beberapa wine mahal serta lobster dan mereka pun menikmatinya. Tiba-tiba mereka mendengar kebisingan dari dalam rumah. Mereka lalu mengambil senjata untuk berjaga-jaga, namun mereka hanya menemukan Alexander yang tidur seharian dan bukannya mencari pekerjaan. Francis cepat-cepat menyuruh Ferruccio untuk pergi. Ia juga segera membersihkan sisa-sisa makanan sebelum Alexander melihatnya. Namun Alexander menemukan cangkang lobster di piring. Francis menjawab jika ia tadi memancing dan mendapatkan lobster. Untungnya Alexander pun percaya. Di sore hari Philip dan Stella membawa sejumlah uang dan Francis akan membaginya untuk makanan serta memperbaiki rumah yang mereka tinggali sekarang. Saat mereka mengetahui bahwa Alexander hanya tidur seharian, mereka pun marah dan tidak mau berbagi makan malam dengannya. Alexander menjawab jika ia tidak memerlukan mereka. Ia lalu pergi keluar dan makan buah-buahan yang ada di sekitar rumah, namun hal tersebut malah membuatnya sakit. Keesokan harinya Francis berkata kepada Alexander, ia bisa mendapatkan bagian jika ia membantu memperbaiki rumah. Alexander menimpali mengapa rumah ini tidak dijual saja. Francis menjawab jika tempat ini memiliki banyak kenangan yang sangat berharga. Di restoran Stella bertengkar dengan seorang tamu yang sangat kasar karena makanannya tidak sesuai dengan harapan. Stella benar-benar marah, ia berpikir untuk berhenti bekerja saja. Namun Matthias mengingatkan Stella, di mana ia juga sering memperlakukan para pelayan dengan kasar, sehingga Stella tidak usah terkejut jika ia mendapatkan perlakuan yang sama. Stella akhirnya menyadari ia akan belajar agar bisa rendah hati. Matthias selalu memperlihatkan bagaimana cara memperlakukan tamu yang kasar, yaitu chef akan meludahi makanan tamu tersebut. Setelah kejadian itu, Stella mulai bekerja dengan giat di restoran. Di malam hari mereka berdebat siapa yang akan mencuci piring.
Lalu Philip mengatakan jika sebelumnya Stella mengalami anoreksia. Francis begitu syok mengetahui hal itu. Ia penasaran mengapa Stella tidak pernah bercerita kepadanya. Mereka menjawab jika Francis adalah ayah yang sangat sibuk dan tidak memiliki waktu untuk mereka. Stella sering memuntahkan makanannya selama 1 tahun hingga berat badannya turun 10 kilogram. Alexander pernah dipenjara selama 1 hari, sementara Philip menginap selama 2 minggu di rumah sakit karena peradangan di bagian perut. Ayahnya tidak pernah menjenguknya karena ia pergi ke Jepang dan tidak mau mengcancel perjalanan bisnisnya. Mereka yakin jika ibunya di posisi ayahnya, ia tidak akan melakukan hal yang sama seperti ayahnya. Merasa dipojokkan, Francis pun pergi dan berkata jika ia tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena masalah-masalah mereka. Keesokan harinya, Philip mengkonfrontasi Malik yang selalu mengambil pelanggannya. Mereka mulai bertengkar dan bersiap untuk berkelahi. Namun tiba-tiba mereka menemukan kesamaan di mana mereka suka mengkoleksi sepatu olahraga dan mereka pun menjadi teman. Sementara di rumah, Alexander memperbaiki saluran pipa dan membuat ayahnya kagum. Ia bertanya dari mana ia belajar. Alexander menjawab saat ia di SMA, ia dan temannya belajar tutorial memperbaiki pipa selama 2 bulan. Kembali ke Monaco, terlihat Juan bobo bareng dengan teman baik Stella. Teman Stella bergosip tentang keuangan mereka yang sedang bermasalah. Juan merasa curiga dengan hal tersebut karena ia melihat Ferruccio di sebuah klub 2 hari yang lalu. Juan pun memutuskan untuk melakukan investigasi. Francis kemudian meminta maaf jika ia tidak menjadi ayah yang baik. Ia menjelaskan ia harus menjadi seorang ayah dan ibu sekaligus di waktu yang bersamaan. Hubungan mereka pun mulai mencair. Francis sangat bangga melihat anak-anaknya yang sudah berubah. Mereka menghabiskan hari bersama sambil menikmati minuman dan bercerita tentang masa kecil mereka dulu. Ketiga anak tersebut mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana dan mereka sangat menikmati kebersamaan yang dulu pernah hilang. Stella juga berteman baik dengan para karyawan di restoran, sementara Malik mengajari Philip beberapa tips menjadi supir taksi motor yang baik, serta membuat uang tambahan dari penjualan koleksi sepatu Malik. Ferruccio menelpon Francis, ia berkata untuk segera mengakhiri semua drama tersebut karena Juan mulai mencurigai mereka. Namun tanpa diduga Juan tiba-tiba sudah berada di rumah Francis, ia telah mengetahui segalanya. Francis menawarkan sejumlah uang berapapun yang Juan inginkan dan meminta agar Juan tidak mengganggunya, namun Juan memiliki rencana lain. Saat semua orang tiba, Juan berkata kepada mereka jika ia menjual asetnya di Argentina untuk membayar hutang Francis, sehingga Francis memiliki akses kembali untuk membuka akun keuangannya dan bisa kembali ke rumah mewah mereka. Tidak mau jika anak-anaknya tahu bahwa selama ini ia berbohong, Francis mengikuti drama dari Juan dan bersedia kembali ke Monaco. Di perjalanan kembali ke rumah, Juan berkata jika ia ingin menikahi Stella, namun kali ini Stella merasa ragu. Keesokan harinya Francis curhat kepada Margaret. Ia merasa bersalah serta khawatir jika Stella menikah dengan orang yang licik seperti Juan. Margaret meminta Francis agar jujur saja kepada anak-anaknya. Akhirnya Francis memutuskan untuk berkata yang sebenarnya kepada anak-anaknya, namun Juan tahu jika Francis akan menceritakan hal sesungguhnya. Ia lalu mengajak Stella untuk kawin lari, namun Stella tidak begitu senang dengan ide Juan. Juan berjanji mereka akan merayakan pernikahan mewah nanti. Saat mereka tiba di sebuah aula, Francis menelpon Stella, namun Juan segera mengambil ponsel Stella. Ia berpura-pura sedang mengobrol asik dengan Francis, padahal Francis sedang memakinya. Juan segera mematikan teleponnya. Ia berkata kepada Stella jika ayahnya menyetujui pernikahan mereka. Francis mengajak Philip dan Alexander untuk menghentikan pernikahan tersebut. Orang yang akan menikahkan mereka adalah wakil wali kota yang tunarungu, sehingga acara berlangsung cukup lama. Saat upacara dimulai, Stella baru mengetahui jika nama asli Juan adalah Kevin. Juan beralasan ayahnya adalah seorang pengungsi sehingga ia mengganti namanya. Juan terus meyakinkan Stella untuk menikah dengannya. Untungnya Francis datang pada waktu yang tepat. Francis berkata jika Juan hanya menginginkan uang Stella saja, Juan juga berbohong tentang menjual asetnya di Argentina. Francis akhirnya mengungkapkan semua kejadian yang sudah ia rencanakan. Hal itu dilakukan untuk mengajari anak-anaknya agar bisa rendah hati. Stella lalu menampar Juan atas kebohongannya. Stella lalu pergi bersama dengan Philip dan Alexander. Mereka tidak mau berbicara lagi dengan Francis karena merasa sudah dibohongi.
9 bulan kemudian Prancis tidak pernah mendengar kabar dari mereka lagi, kecuali sebuah cek yang anak-anak kirimkan untuk Prancis. Namun Prancis tidak mau mencairkannya dan hanya menyimpannya saja. Setelah pulang dari pertemuan bisnis, Perusio berpura-pura tersesat saat menyetir dan mengambil jalan lain. Ia membawa Prancis ke rumah lamanya. Perusio juga sudah mempersiapkan seikat bunga. Hari ini adalah ulang tahun Stella. Ternyata mereka semua tinggal bersama di sana dan mereka baik-baik saja. Philip dan Malik mendapat uang dari menjual sepatu. Alexander bekerja sebagai tukang pipa, sementara Stella dan Matthias membuka sebuah restoran bersama. Mereka semua terdiam saat melihat Prancis masuk ke dalam. Situasi pun mendadak hening. Prancis lalu memberikan Stella seikat bunga. Ia juga mengungkapkan penyesalannya serta meminta maaf sebelum ia pergi. Mereka merasa tersentuh dan akhirnya menerima permintaan maaf dari ayahnya. Mereka pun merayakan pesta ulang tahun bersama, layaknya keluarga bahagia. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.